kita satu dalam doa. Seperti pujian ini, ya Tuhan, kami sungguh-sungguh hati kami percaya kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hadir bersama dengan kami, Allah yang tidak henti-hentinya terus membimbing kami dan mengarahkan kami. Ya Tuhan, kami tahu ketika kami menjalani kehidupan yang tidak mudah, ya Tuhan, seringkali kami bertanya-tanya, seringkali kami meragukan Engkau, tetapi ya Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami sekali lagi. Ya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu, berkati hati setiap kami, berikan hati yang lembut untuk kami mengandalkan Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan juga Tuhan berkati hamba-Mu yang berbicara. Inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun saudara berada. Salam kenal, saya Jonathan Prasetya, melayani di GKY Greenfield. Dan senang bisa bersama-sama beribadah dan melayani bersama dengan saudara sekalian. Saudara, kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kemudian nanti kita akan membuka di bagian yang lain dari surat Yakobus. Yang pertama kita akan melihat di Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 saya akan bacakan buat setiap kita. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kemudian kita melihat Yakobus pasal yang kedua ayat 20 sampai 26. Yakobus 2 ayat 20 sampai 26. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar lalu melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara terkasih, ada berita dari CNN Indonesia. Berita ini sudah cukup lama, sekitar 5 tahun yang lalu. Gempa terjadi di Taiwan. Sebesar 6,4 skala Richter pernah terjadi di Taiwan tanggal 6 Februari tahun 2016.
ada yang ingat berita ini. Dan akibat gempa ini menyisakan kesedihan yang sangat mendalam bagi para keluarga korban. Kejadian itu tepat 1 hari sebelum Imlek. Nah, namun saudara, ada yang sangat janggal di sebuah wilayah di kota Tainan. Itu ada sebuah apartemen yang bernama Wei Guan Jinlong. Ambruk seketika. Loh, apanya yang janggal? Yang membuat janggal adalah satu bangunan itu runtuh, tetapi gedung sekitarnya tetap berdiri. Jadi hanya satu bangunan ini yang runtuh. Lalu kemudian pemerintah Taiwan melakukan penyelidikan karena ada dugaan sementara apartemen itu tidak memenuhi standar dari keselamatan konstruksi bangunan. Nah, kemudian setelah penyelidikan dilakukan, apa hasilnya? Saudara, benar saja tim penyelidik menemukan adanya sesuatu kejanggalan. Apa itu? Nah, ini gambar yang runtuh dan kemudian ketika itu diselidiki dan ditemukan kaleng-kaleng bekas untuk pengisi dinding bangunan itu. Dalam sebuah foto di reruntuhan bangunan terlihat kaleng-kaleng bekas minyak goreng berwarna biru digunakan sebagai pengisi dinding. Nah, menurut para ahli biasanya kaleng digunakan untuk mengisi tembok biar terlihat lebih besar dan berisi. Jadi bangunan itu bisa terlihat kokoh. Namun ternyata ketika ada gempa dan kemudian apartemen itu langsung ambruk seketika. Terlihat besar, terlihat kokoh, namun tidak memiliki pondasi yang kuat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kejadian ini kita juga bisa merefleksikan di dalam bangunan iman, setiap kita yang mengaku sebagai orang percaya, betulkah kita punya bangunan atau pondasi iman yang kokoh di dalam Tuhan? Apakah kita membangun iman kita dengan kesungguhan, iman yang kuat, yang kokoh, atau iman kalengan tadi? Sehingga ketika kita menghadapi kehidupan yang sulit, menghadapi penderitaan, kita akan tetap bertahan. Ketika kita membangun iman kita dengan kalengan seperti tadi, akan mudah sekali ketika menghadapi penderitaan, kita akan mudah untuk jatuh, kita akan mudah untuk berkeluh kesah, dan kita akan ambruk di dalam seketika, seperti bangunan apartemen kalengan tadi. Nah, saudara-saudara, ketika kita tadi membaca bagian firman Tuhan, rupanya Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 macam pondasi. Konteks pada saat itu, penduduk Israel menyaksikan seringkali ada hujan lebat yang tiba-tiba. Nah, dasar sungai yang kering itu kemudian tiba-tiba menjadi aliran sungai yang sangat deras. Cuaca dapat berubah dengan sangat cepat bahkan cenderung ekstrim. Oleh karena itu, kondisi ini seharusnya menandakan supaya tukang bangunan itu berhati-hati untuk membangun rumah. Tidak bisa sembarangan membangun rumah karena cuaca begitu ekstrim. Tetapi menariknya di sini Yesus menyebutkan ada tukang bangunan yang bodoh. Maksudnya apa? Dia membangun rumahnya di atas pasir. Nah, kok bisa di atas pasir? Nah, mungkin supaya dekat dan mendapatkan air di sungai kecil. Biasanya pada musim panas, sungai-sungai di sana kering sehingga di tepiannya itu ada pasir. Tetapi perlu diingat, ketika musim hujan, sungai penuh lagi dan mengalir dengan deras. Biasa orang yang berpikir instan, berpikir jangka pendek, maunya gampang. Akan lebih mudah membangun rumah di atas pasir karena dekat dengan sumber air itu. Tetapi dia tidak sadar ketika angin bertiup kencang, turun hujan sangat deras, rumah itu akan roboh dengan seketika. Tetapi bagi tukang bangunan yang bodoh itu tidak masalah. Yang penting cepat jadi rumahnya dan
indah dipandang. Nah, namun sebaliknya, Yesus juga menyebutkan kontras, ada tukang bangunan yang pandai dan bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya tukang bangunan ini akan membangun rumah agak jauh dari lokasi di tempat sungai tadi, kemudian menggali cukup dalam sampai lapisan tanah yang kuat, berbatu, dan kemudian mendirikan bangunannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bangunan ini ketika berdiri dia kuat, dia tahan, dia tetap kokoh meskipun ada air hujan dan ada angin kencang yang berusaha merobohkan bangunan itu, tetap dia bisa bertahan. Memang lebih susah, memang lebih lama, memang lebih sukar, tetapi dia ngerti bahwa pondasi yang sangat kokoh ini sangat diperlukan untuk membangun bangunan. Kira-kira kalau saudara dan saya menjadi tukang bangunan, kita akan membangun yang seperti apa? Kita memilih bangunan yang cenderung dekat dengan tepi aliran sungai, atau mending agak jauh, cari tanah yang kuat dan berbatu, gali yang dalam supaya bangunannya itu kuat. Tentu yang kedua, bukan? Kita akan cari bangunan atau lokasi yang membuat bangunan itu kuat, punya pondasi yang dalam, lebih sukar enggak masalah, lebih lama enggak masalah. Tetapi kita atau rumah kita itu nanti akan bertahan dan kokoh. Nah, saudara, apa maksudnya perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini? Saudara, jikalau perikop sebelumnya berbicara tentang lip service itu tidak cukup, ayat 21 sampai 23 mari kita melihat bersama-sama Matius pasal yang ke-7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saudara ingat tentang khotbah yang minggu lalu. Tetapi yang di dalam perikop ini berbicara bahwa gaya Kristen atau perbuatan baik Kristen yang indah itu juga tidak cukup membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus atau orang Kristen sungguhan. Ada di balik keindahan saudara dan saya menampilkan gaya hidup Kristen, saudara, ternyata bagi Yesus itu tidak cukup membuktikan bahwa engkau dan saya adalah orang Kristen sungguhan. Artinya jangan-jangan apakah kita adalah orang Kristen sungguhan atau orang Kristen kalengan katanya. Yang mudah sekali ambruk ketika menghadapi penderitaan, menghadapi ujian hidup. Karena apa? Karena pondasi iman kita itu sangat rapuh. Nah, Yesus ingin mengajak kita, pendengarnya pada saat itu memikirkan, betulkah kita adalah orang Kristen sungguhan, bukan kalengan. Nah, apa ciri-cirinya orang Kristen kalengan? Mereka tidak mau belajar tentang kekristenan, apalagi menggali Alkitab. Mereka maunya gampangnya, namanya rohani selalu ada proses. Tetapi bagi mereka yang penting eksis pelayanan. Yang penting jabatan di gereja tanpa harus melewati proses yang panjang untuk belajar apalagi dibentuk. Nanti akan tiba waktunya penderitaan itu datang. Mereka akan berteriak, Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Tetapi kenapa engkau tidak memberikan berkat kepada saya? Kenapa engkau memberikan berkat kepada orang lain itu? Dia akan menyalahkan Tuhan. Nah, sedangkan orang Kristen sungguhan adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama
dengan orang yang bijaksana. Nah, maksudnya apa? Mendengar, kita semua juga mendengar firman Tuhan. Maksudnya apa mendengar di sini? Artinya sama dengan mengenal Allah. Sama dengan perikop sebelumnya. Ada kaitan dengan perikop sebelumnya yang erat. Yesus pernah berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, I never knew you. Ini maksudnya mendengar, mengenal, mengasihi, dekat dengan Allah. Artinya apa? Dia sekedar melakukan tanpa mendengar. Hanya sekedar melakukan aktivitas religius Kristen, tetapi tanpa mendengar apa yang Tuhan mau. Hanya sekedar melayani, tetapi belum tentu Tuhan suruh dia melayani seperti itu. Ada sebuah kisah tentang dua lelaki bersaudara. Mungkin saudara pernah mendengar kisah ini. Dua lelaki ini tinggal di pedesaan. Sang kakak sudah berkeluarga dengan 2 orang anak, sedangkan adiknya masih lajang. Mereka berdua menggarap satu lahan hasil peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal. Ketika panen tiba, hasilnya mereka bagi rata. Di suatu malam setelah panen, sang adik duduk sendiri dan merenung. Wah, ini pembagian yang tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapatkan bagian yang lebih banyak. Karena apa? Karena dia hidup dengan istri dan 2 anak. Jadi kebutuhan kakakku jauh lebih besar daripadaku. Nah, di malam yang sunyi, diam-diam ia menggotong 1 karung padi miliknya dan meletakkan di lumbung padi kakaknya. Di tempat lain kakaknya juga memikirkan adiknya. Wah, ini pembagian yang sangat tidak adil. Seharusnya adikku mendapat bagian yang lebih banyak, ia hidup sendiri. Kalau terjadi ada apa-apa kepada dia, tidak ada yang mengurus. Sedangkan aku ada istri dan juga 2 anak yang kelak akan merawat aku. Di malam yang sunyi, sang kakak diam-diam mengambil 1 karung dari lumbungnya dan mengantarkan ke lumbung adiknya. Nah, kejadian ini berlangsung bertahun-tahun tanpa sepengetahuan mereka. Dalam benak mereka seringkali muncul tanda tanya. Mengapa lumbung padi mereka tidak pernah berkurang? Padahal mereka sudah menguranginya setiap kali panen. Suatu kali ada kejadian yang mengejutkan. Suatu malam mereka berjumpa di tengah jalan menggotong 1 karung padi. Mereka saling melongo dan kemudian membuat tanda tanya dalam benak mereka itu terjawab. Ini toh penyebabnya. Sang kakak bertanya kepada adik dan adiknya juga bertanya kepada kakak. Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu juga melakukan ini? Mereka berdua memberikan jawaban yang sama. Iya, aku dengar dan mengingat pesan dari papa dan mama sewaktu aku kecil. Supaya kelak ketika dewasa kita harus hidup rukun dan saling mengasihi. Sang kakak juga menjawab hal yang sama. Itu jawaban yang sama. Aku juga dengar dari papa dan mama. Dan aku ingat pesan itu supaya kelak ketika kita dewasa, hidup rukun dan saling mengasihi. Lalu kemudian mereka bertatap, kemudian mereka berpelukan. Indah sekali bukan kisah ini? Dan ini mengajarkan kita bahwa 2 lelaki ini begitu mengasihi orang tuanya. Sehingga pesan dari orang tuanya itu dia simpan, dia ingat, kemudian disimpan dalam hatinya, kemudian dia lakukan sampai besar dan dewasa. Bertahun-tahun mereka melakukan seperti ini. Artinya apa? Artinya bukan sekedar melakukan. Tetapi 2 lelaki ini, dia betul-betul mendengar. Betul-betul mengenal orang tuanya. Betul-betul mengasihi orang tuanya. Sehingga dia melakukan karena dia mengenal dan mengasihi orang tuanya. Saudara, demikian pula kita yang ngaku sebagai anak-anak Allah.
Betulkah kita sungguh-sungguh melakukan karena mengenal Dia? Betulkah ketaatan yang kita bangun bukan karena sekedar kebiasaan, seperti kita memberikan dengan tangan kanan karena sudah dari sana aturannya seperti itu. Tetapi ketika kita melayani, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita menampilkan aktivitas religius kita karena mengenal Allah kita. Betulkah kita mengasihi Tuhan? Betulkah kita menjadikan Allah kita yang terpenting dari yang lain? Apakah hati kita betul-betul mengandalkan Dia? Betulkah ketika sibuk di dalam gereja, bahkan hari Senin sampai Minggu pun kita berjerih lelah melayani gereja Tuhan? Karena kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan yang meminta kita untuk melakukan itu semua. Saya paling takut, saudara, ketika saya melakukan ini dan itu. Dipandang baik oleh jemaat, lalu Tuhan berkata, siapa yang suruh kamu melakukan itu? Aku tidak pernah menyuruh kamu melakukan ini. Waduh, malu sekali. Apalagi Tuhan berkata, I never knew you. Aku tidak kenal kamu. Siapa yang menyuruh kamu melakukan itu? Betulkah apa yang kita munculkan di dalam perilaku religius kita? Karena pondasi yang kuat, iman kita yang sungguh-sungguh mengenal Dia. Pondasi apa yang kita bangun untuk gereja Tuhan? Apakah kita membangunnya dengan Alkitab, belajar, lalu dari Alkitab itu kemudian kita mendengar Tuhan mau apa di dalam pelayanan, di dalam rumah Tuhan, program yang kita buat. Apakah dari firman Tuhan yang kuat, yang betul-betul kita gumulkan bersama? Kita membangun pondasi keluarga kita dengan apa? Apakah kita bangun pondasi dengan firman Tuhan, dengan Injil Kristus? Atau kita hanya sekedar menjadikan anak kita punya moral yang baik? Betulkah kita menjadikan anak-anak kita untuk kenal dengan Kristus itu? Punya pondasi yang kuat. Bukan sekedar menjadikan anak yang bermoral baik. Tapi memang betul ketika mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti memunculkan moral yang baik. Nah, saudara-saudara, kita harus berkaca pondasi apa di dalam segala kehidupan kita yang selama ini kita bangun di dalam Kristus. Waktu remaja saya suka nonton tembak-tembakan. Yang paling saya ingat adalah jagoan di dalam film itu, saya lupa jagoannya seperti apa. Itu bisa nembak dengan 2 pistol, saudara. Kalau 1 senapan harus keker begitu ya, itu rasanya kok biasa begitu. Tetapi ini 2 pistol, ada musuh dari kanan, ada musuh dari kiri, jeder-jeder begitu ya. Langsung serempak kena, dua-dua kena di dahi. Wah, itu rasanya keren banget. Ya, rasanya tuh matanya tuh bisa ngelihat kanan sama kiri begitu. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan bahwa inilah sifat daripada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan itu ketika disampaikan, dia akan menembak ke 2 sasaran. Sasaran yang pertama adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka orang Kristen kalengan. Hanya penampilan religius, tetapi tidak punya pondasi yang kuat. Tetapi ada satu sisi yang lain, Tuhan Yesus juga sedang memberikan arahannya atau melayangkan tembakannya itu, yaitu kepada murid-murid termasuk saudara dan saya. Kalau kita adalah orang Kristen sungguhan, kita bukan orang Kristen kalengan, di mana wujud perbuatan baik Kristen kita. Munculkan perbuatan baik Kristen kita.
Kita ngaku adalah orang Kristen sungguhan, tapi di mana perbuatan baik Kristen kita? Gaya hidup Kristen yang sejati itu di mana? Nah, orang Kristen sungguhan pasti menunjukkan bahwa perbuatan baik itu akan ditampilkan sehingga orang bisa melihat ini orang Kristen sungguhan. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Lalu gimana kita bisa memunculkan perbuatan baik yang benar itu? Nah, saudara, di dalam tadi surat Yakobus yang kita baca, ada 2 contoh perbuatan baik. Perbuatan baik yang dari mendengar, mengenal Allah, lalu kemudian melakukan dan mentaatinya. Yang pertama, saudara, dari Abraham. Dari awal Abraham terus mendengar suara Tuhan. Kejadian 12 misalnya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Abraham dengar suara Tuhan itu, lalu mengikuti perintah Tuhan. Nah ini maksudnya Abraham dengar, lalu melakukan. Abraham taat mengikuti agenda Tuhan. Ya, taat kepada firman Tuhan, sampai pada klimaksnya Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Saudara perhatikan di ayat yang ke-21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, mungkin saudara akan bertanya, maksudnya apa dibenarkan karena perbuatan? Setiap kita taunya adalah kita dibenarkan karena iman. Betul ya? Tetapi di sini uniknya Yakobus berkata bahwa kita dibenarkan karena perbuatan. Maksudnya apa? Kok bertentangan? Bukan bertentangan, saudara. Karena beda makna di sini. Maksudnya Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena perbuatan Abraham itu benar secara fakta. Perbuatan Abraham itu tidak berdusta. Dia betul-betul punya pondasi iman yang kuat, lalu dia munculkan di dalam perbuatan. Dia tidak omong kosong. Aku beriman, aku murid Kristus, tapi nggak ada perbuatannya. Nah beda sama surat di Rasul Paulus misalnya. Kita dibenarkan karena iman. Artinya kita orang berdosa namun dibenarkan oleh Allah. Orangnya yang dibenarkan. Tetapi kalau Abraham di sini maksudnya adalah perbuatannya itu dibenarkan, artinya secara fakta. Yang dia akui sama yang dia tunjukkan sama. Bukan seperti orang Farisi. Contoh lain, Rahab. Rahab mungkin baru percaya, orang Kristen baru, bahkan dikatakan pelacur. Tetapi ia tergerak hatinya untuk berbuat baik dengan menyembunyikan kedua pengintai. Nah, perbuatan baik yang dilakukan Rahab itu sangat sederhana, spontan, kapanpun, dimanapun, tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Nah, karena itu dikatakan juga di ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Maksudnya adalah perbuatan Rahab itu benar secara fakta. Artinya Rahab betul-betul beriman lalu dimunculkan di dalam perbuatan. Yang menarik di sini, saudara, perbuatan baik yang ditampilkan oleh keduanya punya persamaan. Baik Abraham maupun Rahab, mereka melakukan perbuatan baik yang beresiko. Abraham bergumul soal nyawa anaknya. Rahab bergumul untuk nyawanya sendiri. Dengan kata lain, perbuatan baik Kristen yang dilahirkan dari mendengar dan mengenal Allah itu bukan sembarangan atau ada di zona nyaman.
Perbuatan baik yang muncul dari pengenalan kita akan Allah selalu mendatangkan resiko bagi pelaku kebenaran itu. Ataupun juga bagi mereka yang mendengar dan menerima dampak yang besar. Jikalau perbuatan baik Kristen itu ada di zona nyaman karena kebiasaan, apa bedanya dengan agama yang lain, bukan? Dan bukankah itu yang Yesus lakukan semasa hidupnya di dunia? Ketika Yesus melakukan perbuatan baik, selalu punya resiko yang besar. Ia menyembuhkan orang di hari Sabat. Yesus mengajar sekaligus membawa murid-murid ke dalam perahu. Kemudian terkena badai. Yesus mengusir roh jahat, dipindahkan ke babi-babi. Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang mereka tidak biasa pada saat itu. Yesus membersihkan bait suci. Namun ada 2 tembakan tadi. Selain punya resiko besar, tetapi juga berdampak besar bagi penerimanya. Itu sebabnya dia menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Untuk menjadi korban penebusan. Sehingga kita yang menerima kebaikan Kristus itu betul-betul merasakan ada perubahan yang besar. Kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Kita yang berdosa kemudian disucikan, dilayakkan oleh Kristus itu. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita diangkat menjadi rekan sekerjanya. Dan saudara, kita betul-betul bersyukur ketika Kristus melakukan perbuatan baik yang berdampak besar itu. Karena itu, jadilah pelaku kebenaran yang berdampak besar buat sesamamu. Bukan karena kebiasaan, bukan karena tradisi, tetapi karena pengenalan akan Allah. Yang sungguh-sungguh kita mendengar suara dari Tuhan. Kita mau berbuat baik, apa yang Tuhan mau. Suatu kali saya dikasih kalung salib dari paman saya, saudara. Paman saya berkata, kamu sudah jadi pendeta, pakai nih kalau pimpin perjamuan kudus. Ya, saya coba pakai gitu kan. Keren juga gitu ya. Keren juga waktu pemberkatan nikah. Tapi saya pikir-pikir lagi. Ini aksesoris Kristen apa sungguhan yang muncul dalam hati saya. Simbol salib pada masa Yesus hidup bukan keren. Tetapi lambang penghinaan, penolakan, penderitaan. Artinya ketika saya pakai kalung salib aksesoris Kristen ini, bukan untuk keren. Tetapi siapkah saya menghadapi penolakan, penghinaan, sangkal diri, pikul salib. Saya membayangkan waktu di dalam masa Yesus hidup, andai kata saya di sana. Betulkah saya mengikut Yesus, memikul salib? Atau jangan-jangan saya menyangkal seperti Petrus. Dan di situ saya betul-betul berdoa sama Tuhan, Tuhan, bukan keren. Bukan penampilan pendeta, bukan penampilan orang Kristen, bukan. Tetapi pengenalan yang kuat akan Dia. Bersediakah saudara untuk sungguh-sungguh pikul salib, sangkal diri,
melakukan perbuatan baik yang beresiko, bukan di zona nyaman. Karena kita mengenal Kristus, Allah yang telah menebus dosa setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau boleh berfirman dan mengingatkan kami sekali lagi. Bukan aksesoris Kristen, bukan penampilan Kristen, tetapi pondasi iman yang penting itulah yang seharusnya kami miliki. Ya Tuhan, tolong kami sebagai orang Kristen sungguhan, bukan kalengan. Mampukan kami untuk mewujudkannya. Kami boleh melakukan dengan keberanian. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah garam dan terang dunia bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.